A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amapan. Ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang terus menambahkan kepada kita kenikmatan, kesehatan, perlindungan, ya, sehingga kita pun terus bisa menambahkan ya, amal-amal sebagai bekal ya, kehidupan kita yang sesungguhnya. Ketika ada seseorang yang sakit, ya, kemudian sebagian terkena bencana, ya, ada kecelakaan, bahkan pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Itu semua sangat mungkin juga terjadi pada diri kita. Dan ketika itu tidak terjadi, maka Allah lah yang memberikan perlindungan kepada kita. Sehingga kita perlu terus ya mengingat berbagai karunia yang Allah berikan kepada kita, ya. Kemudian mengolahnya menjadi kebaikan ya, untuk diri kita, untuk lingkungan ya, untuk orang-orang lain ya, sehingga akan menjadikan sebuah energi yang besar ya dalam perjalanan proses kehidupan kita sampai kemudian kita dihadirkan atau kita dipindahkan ya kepada alam lain dalam kehidupan yang sesungguhnya di alam kubur. Ibu-ibu rahimakumullah, kali ini kita akan berbicara tentang amal unggulan ya. Kenapa kita harus merencanakan atau kemudian mempersiapkan amal-amal unggulan ya? Karena masa depan yang harus kita siapkan itu punya waktu yang terbatas. Kemarin kita sudah membahas ya tentang alam akhirat sebagai masa depan kita. Memang pada zaman yang serba realistis ya, itu menjadi bagian yang tidak bisa diterima oleh akal kebanyakan orang ya. Ya karena mereka tetap menginginkan bukti yang pasti, bukti yang nyata, bukti yang bisa dilihat oleh mata ya tentang kehidupan yang gaib ya di alam kubur, pembalasan ya dan lain sebagainya. Sehingga mereka tetap mengatakan mahia hayatun dunya ya. Menurutku hidup itu ya di dunia ini gitu ya. Sehingga itu yang menyebabkan data-data fakta yang dia lihat itu ya bagaimana orang bisa hidup sukses ya. Itu ketika kemudian dia berusaha keras dengan segala cara agar dia bisa menghadirkan fasilitas-fasilitas kehidupan dan kemudian menikmatinya semaksimal mungkin. Namun perlu kita pahami, kenapa kita harus yakin terhadap kehidupan ya, kehidupan sesudah mati ya, masa depan
yang kita cari. Ya, orang sering mengatakan ya tadi itu ya sesuatu yang tidak perlu dipikirkan. Ya. Bahkan mereka mencari berbagai cara ya agar tidak mati, ya, agar tidak mati. Dan Allah pun menantang begitu. Kalau memang sebuah kematian itu sebuah hal yang bisa diusahakan, ya orang hidup selamanya, pengen hidup 1000 tahun lagi, ya dengan segala cara, tidak mau tua agar awet muda selamanya dan sebagainya. Namun mereka ternyata tetap tidak bisa menangguhkan kematian. Kalau toh kemudian ada orang itu yang diberikan fasilitas klinis, ya diberikan fasilitas klinis yang tidak bisa apa-apa tapi tetap hidup, itu ya karena memang nyawa belum dicabut. Ya, ketika kemudian nyawa itu dicabut maka berhenti. Banyak sekali fakta yang menunjukkan bahwa orang sekaya apapun, ya punya kuasa sebesar apapun, satu hal yang tidak bisa dilawan adalah kematian. Ya. Namun ya tetap saja itu membuat orang ya dia batas ya itu bejo dan tidak bejo ya dalam hal mati umur berapa itu. Gitu. Dan mereka juga tidak meyakini tentang kenapa hidup itu harus berbekal untuk akhirat. Orang dia nggak yakin pada akhirat ya. Dari mana? Dari mana hal yang bisa menunjukkan bahwa kita hidup itu memang dalam rangka berbekal ya. Jadi ketika kita itu yakin pada masa depan ya kita harus berbicara tentang apakah bekal kita cukup. Dan bagi mereka yang tidak meyakini akhirat itu hal yang ya mengada-ada. Padahal ayatnya jelas, tidak ngarang. Ya kalimatnya jazauhum inda rabbihim ya. Bahwa ada balasan di sisi Allah itu. Ya. Dan itu bukan kata-kata yang dikarang ya. Kalimatnya adalah kalimat Quran. Ya. Ada juga ayat yang ya sangat-sangat biasa kita lafalkan. Ya. Kalau kemudian kita itu berbuat baik, ya sebesar debu maka dibalas juga. Kita berbuat jelek, sebesar debu pun dibalas juga. Ya. Dan kalimat itu adalah kalimat yang Allah beritahukan kepada manusia bahwa sunatullah yang akan terjadi itu begitu. Gitu. Ya. Nah itu terlepas orang percaya apa tidak, itu sesuatu yang tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Nah untuk itu marilah kita coba renungkan perjalanan kehidupan kita ya. Allah bisa mengambil nyawa itu dalam satu ketika, ada bencana ya, ada orang yang berbondong-bondong lagi mau nonton bola ya dan lain sebagainya. Sehingga itu cukup memberikan dorongan kepada kita. Kemudian yang kedua, kita akan berbicara apakah bekal kita cukup apa tidak. Itu ketika kita melihat kehidupan kita itu makin baik atau tidak. Ya, sudah menjadi lebih baik. Ya, karena ada kaidah mengatakan kalau hari ini kita sama dengan kemarin, ya amal kita, maka kita akan mengalami kerugian. Ya. Rugi itu mengecewakan. Ya, jadi maksud kerugian itu banyak hal yang kemudian sudah kita upayakan sedemikian rupa, tapi selalu mengecewakan. Ya, ya kenapa ya tadi modalnya kurang bisa ngangkat. Ya, satu kalau hari ini kita sama dengan kemarin, ya maka kita rugi. Bahkan kalau kemudian hari ini kita lebih buruk, maka kita celaka. Celaka itu sesuatu yang lebih bisa dirasakan, kita terus mendapatkan ancaman. Kemudian yang ketiga, kalau hari ini kita lebih baik, maka kita beruntung. Ya. Nah, kaidah itu yang kemudian menjadikan kita harus berhitung. Ya, kita harus berhitung waktu-waktu kita, fasilitas kita, kemampuan kita. Ya. Bahkan Abu Bakar pun sampai memberikan sebuah kalimat yang cukup sederhana dan mendalam, bahwa setiap amal punya waktu. Ya. Jadi jangan sampai kehilangan. Ya. Rahasia waktu itu ada pada kesempatannya. Rahasia waktu itu ada pada kesempatannya. Dan ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan untuk ibadah, kesempatan untuk zikir, yang menyebabkan dengan itu kita mendapatkan jalan-jalan keajaiban. Itu terbuang begitu saja. Ya. Ketika kemudian kita tidak bisa melakukan, nah perbandingannya itu apa?
ya. Apakah kemudian dunia karena kita lelah, capek, kemudian tidur, atau kemudian kita bermain-main ya dan sebagainya. Jangan sampai kehilangan kesempatan dalam waktu-waktu kehidupan kita. Dan itu kalimat itu sederhana ya. Nabi Sulaiman pun memberikan sebuah kalimat yang akhirnya masuk Quran, sebuah kalimat yang bisa dipakai siapa saja, di mana saja, kapan saja ya. Kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ini dari Rabbku, liyabluwani aaskur am akfur, untuk mengujiku ya. Maka ketika kemudian kita itu diberikan sosok ya, sebuah penampilan yang cakep, itu ya hadza min fadli rabbi, untuk menguji kita ya. Itu adalah karunia dari Rabb. Kita diberikan wajah yang menurut orang ya jelek lah, di bawah standar, itu ya hadza min fadli rabbi ya. Itu karunia Rabb untuk menguji kita. Apakah kita dengan itu syukur, menambah ya banyak kebaikan, atau kemudian kita kufur, menutup karena kita marah, karena kita kecewa dan sebagainya ya. Nah, itu bagian-bagian para salafus soleh, orang-orang yang soleh di zaman dahulu ya, itu memaknai ya perjalanan kehidupan. Jadi itu menjadi bagian. Apakah cita-cita kita masih dunia ya, atau belum bergeser ya pada akhir? Jadi tadi urutannya, kalau kita itu kemudian tidak punya bekal yang cukup ya untuk kehidupan yang akan datang ya, karena itu penting. Bekal yang cukup itu akan menjadikan suasana kehidupan kita menjadi lebih baik ya, lebih mudah, lebih lapang, lebih berkah ya. Dan kalau ternyata itu tidak terwujudkan ya, mungkin karena orientasi kita kemarin sudah dibahas adalah masih orientasi dunia, standarisasi capaian yang akan kita wujudkan itu masih sangat dunia. Padahal Allah itu sudah menunjukkan sedemikian rupa ya, sebuah peristiwa ya, banyak peristiwa bahwa artinya ada beberapa orang yang oleh Allah dijadikan sebagai contoh untuk hikmah ya, dan tidak ada pancaran-pancaran dunianya. Dia orang biasa, bukan orang pinter, bukan orang kaya gitu, tapi dia bisa menyempurnakan rukun Islam. Dia sholat, dia dzikir ya, kemudian dia bisa sedekah, bisa infak walaupun belum sampai pada zakat, dia bisa umroh, kadang bisa haji ya, bisa kurban ya, puasa ya dan lain sebagainya. Itu bagian-bagian yang menunjukkan dia dipermudah, dilapangkan ya, bahkan diberkahkan. Sudah sering saya ingatkan, yang namanya berkah itu sesuatu yang tidak bisa dinalar ya. Maka orang mengatakan, kok iso ya, kok bisa dia, padahal dia itu ya pembantu ya, begitu kok bisa dia naik haji ya. Itu sesuatu ya yang sangat tidak bisa dinalar. Itu namanya berkah itu sesuatu yang tidak bisa dinalar, dan itu diberikan pada orang-orang yang memang fokus untuk bersiap. Kenapa Allah bentuk suasana yang begitu ya, agar manusia fokus pada kehidupan akhirat. Kenapa? Karena setelah orang itu fokus, maka dia akan mendapatkan jalan-jalan yang strategis. Jalan yang strategis itu jalan yang tepat, mudah dan cepat. Kemudian produktif ya, hari-harinya itu tidak pernah membuang kesempatan, terutama kesempatan yang memang waktunya cuma sedikit ya, untuk bagian-bagian akhiratnya. Akhirnya Allah pun memudahkan dunianya. Ibu-ibu rahimakumullah, setiap perjalanan itu memang akan kita kita lihat, kita rasakan naik turunnya. Karena sultannya juga begitu. Iman saja itu yazid wa yanqus, naik dan kemudian turun ya. Dan kenapa kemudian kita harus memikirkan, merencanakan ya amalan-amalan unggulan ya, di samping waktu yang terbatas ya. Kadang-kadang kita juga tidak bisa menjaminkan ya amalan-amalan kita itu terus berkembang ya, sehingga kesempatan-kesempatan untuk membuat amalan unggulan agar kemudian melejit ya, Allah katakan khairul laka minal ula, kita tetap berpedoman akhir itu jauh lebih baik dari yang awal. Itu menjadi bagian yang masih kita bisa bangun ya
dengan kesempatan yang sangat luas. Nah, kita bicara tentang amal unggulan. Yang pertama, disebut amal unggulan itu karena dilakukan secara berkesinambungan. Nah, subhanallah. Allah itu memberikan bagian yang memang tidak bisa direkayasa. Ya. Biasanya amal-amal yang berkesinambungan itu bentuknya malah kecil. Gitu ya. Ya karena memang harus dilakukan terus-menerus. Dan Allah itu sudah menyiapkan amal-amal yang bisa dilakukan terus dalam waktu yang pendek, dilakukan terus. Ya. Nah, sering kita sampaikan ya bahwa wirid sesudah sholat wajib, ya, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Ya. Itu kalau dihitung sehari kita itu tasbih ya subhanallah 165 kali, kita hamdalah ya 165 kali, dan kemudian takbir Allah Akbar 165 kali. Itu akan menjadi sebab agar Allah memberikan banyak, dan karena jaminannya orang yang wirid sesudah sholat 100 kali ya ditutup la ilaha illallah atau la haula wala quwata illa billah, maka Allah berikan jaminan kehidupan. Jaminan kehidupan itu ya dimudahkan bagaimana dia menghidupkan roh, bagaimana dia mendapatkan ilmu untuk menghidupkan akal, dan bagaimana jasadnya itu terlatih ya untuk berbagai kebaikan sehingga menjadi jasad yang kuat, punya energi positif yang besar. Nah, proses ya, jadi amal unggulan yang dilakukan berkesinambungan itu diharapkan bisa memperbaiki proses kehidupan terus ya, namanya perbaikan terus. Seperti kita membersihkan rumah itu nggak bisa sekali seminggu. Kalau pertanyaan anak-anak SD itu membersihkan rumah judulnya, menyapu dan mengepel ya, itu A sehari sekali, B 2 hari sekali, C 2 kali sehari. Rata-rata anak menjawab B ya, 2 hari sekali ya, mungkin karena orang tuanya membersihkan 2 hari sekali ya. Tentu saja salah, yang benar adalah 2 kali sehari terus setiap saat. Maka ada yang kemudian bertanya, piye ya carane rumah itu sudah disapu, dipel tapi bersih terus, jadi kita itu nggak ribet ya, dilaminating ya kan, sudah disapu, dipel kemudian dilaminating, tidak usah dipakai ya, dan lain sebagainya. Kan itu tidak mungkin ya. Maka proses seperti sholat, proses seperti dzikir oleh Allah secara sunatullah dibuat terus ya. Kenapa? Karena itu yang terus akan membersihkan, mengawal kehidupan kita. Maka sampai menjadi sebuah ukuran yang cukup sederhana. Kalau orang itu sesudah sholat itu karena itu diwajibkan ya, sholat, kemudian dia wirid tadi ya 2 menit ya, subhanallah dengan sempurna ya, maka dia mendapatkan jaminan hidup. Dan kalau kemudian dia tidak bisa wirid dengan sempurna, itu memberitahukan kepada kita bahwa kemampuan kita untuk fokus, kemampuan kita untuk terus membersihkan kehidupan kita itu sangat lemah. Kalau ada orang kemudian berharap, wah aku tuh daripada wirid kayak gini, mending aku wirid yang panjang, yang kemudian mendapatkan harta, mendapatkan indah, tidak akan pernah tercapai, tidak akan pernah terbentuk kepribadian yang besar ketika kita tidak mampu menjaga hal-hal yang kecil. Dan Allah memberikan sebuah isyarat ya, bahwa bagaimana kamu menilai dirimu adalah ketika kita melaksanakan amalan-amalan yang kecil disempurnakan terus-menerus, maka Allah akan memberikan perbaikan proses dalam kehidupannya. Ya. 1 ya, ditutup kesalahan. Proses hidup itu tiap hari naik turun, tiap hari ada suasana yang berbeda. Namun ketika seseorang memahami ya bahwa harus ada amalan yang kemudian mengawal ya, kita jalan kemudian itu membersihkan langkah-langkah kita yang kadang keliru, kadang salah, kadang punya keterlanjuran ya, dan lain sebagainya ya. Maka itulah yang akan kemudian memperbagus atau menyiapkan proses perbaikan kehidupan kita. Bagaimana kita melihat apakah itu yang kecil dan terus-menerus itu sudah memperbaiki? Yang pertama akan terlihat ditutup kesalahannya. Kita tidak ada suatu masa kita itu kemudian tidak dianggap salah. Orang disalah-salahke terus gitu ya.
Kan ada orang itu yang diem aja disalahkan apalagi ngomong ya gitu. Nah, itu menandakan bahwa belum ngefek ya, belum ngefek. Karena salah satu perbaikan dalam kehidupan itu yang pertama ditutup kesalahan. Ditutup kesalahan. Artinya orang itu taruhlah kita tidak dipuji, itu tadi tidak disalah-salahkan, tidak dihina ya, tidak dipermasalahkan. Kenapa? Karena Allah menutup. Allah menutup. Ya, menutup kesalahan itu. Dipancarkan kebaikannya. Walaupun tidak menjadi orang yang dipuji-puji ya, tapi ya tadi. Dan itu sangat nyaman. Ada seorang sahabat ditanya, menurutmu lebih enak mana? Kita tuh diperbaiki kehidupan kita, masih dibicarakan kesalahannya di mana-mana atau ditutup dulu? Kata dia ditutup dulu. Kenapa? Karena ditutup kesalahannya itu membuat hatinya itu nyaman, lapang, sehingga mengerjakan segala sesuatu itu tidak punya beban jiwa. Ya, itulah kenapa sunatullahnya begitu. Jadi ketika kemudian kita masih disalahkan, kita masih dihina, kita masih dikecilkan, barangkali kita perlu mengoreksi kembali. Ya, amal yang sangat sederhana saja tidak bisa kita sempurnakan, tidak bisa kita pertahankan. Ya, maka ya sudah, itu berarti hidupnya cuma dunia ya, barangkali bekerja apa saja, kemudian dapat duit, kemudian duitnya habis, duitnya tidak cukup. Saya ingatkan kembali, ketika seseorang itu dalam kehidupan itu apa-apa yang dimiliki itu hanya bisa dihitung dengan kalkulator ya, apa namanya ini cukup apa tidak dan lain sebagainya. Walau dia dapat gaji, taruhlah dapat gaji besar ya 30 juta ya, itu tetap tidak cukup karena keinginannya banyak. Itu berarti arahnya sudah dunia. Kenapa? Karena arah akhirat itu Allah akan cukupkan, Allah akan cukupkan hal-hal yang penting ya, hal-hal yang penting. Maka sampai kenapa ini menjadi bagian salah satu cirinya adalah ditutup kesalahan ya. Ada kaidah mengatakan, siapa yang oleh Allah dilihat siap untuk diberikan, untuk dicukupkan, untuk di backup fasilitas ya, adalah orang yang bisa mengesampingkan urusan-urusan sekunder, tersier ya. Dia selalu fokus pada urusan yang penting. Maka Allah akan melihat bahwa orang ini bisa dipercaya. Maka Allah berikan. Ya. Ditutup kesalahannya dan kemudian diperbaiki hidupnya. Selama orang itu tidak bisa melihat kebutuhan-kebutuhan yang penting, bahkan kebutuhan penting itu tidak dilaksanakan karena urusan-urusan yang sekunder, tersier, kenikmatan dan lain sebagainya, maka Allah pun tidak akan memberikan padanya waktu. Tidak akan memberikan kepadanya keunggulan. Ya. Nah, untuk itu sebuah kalimat yang cukup padat ya, singkat ya, untuk diingat bahwa setiap amal punya waktu. Pertahankan saja itu agar kita dipercaya oleh Allah ya, untuk bisa tumbuh dan berkembang ya. Jadi tadi amal kita lakukan sampai ditutup kesalahannya ya. Kalau belum ya diperbaiki saja. Mungkin kalimat kita kurang lengkap ya, kita satu-satu subhanallah, 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 subhanallah. Yang namanya manusia tuh terlalu banyak pertanyaan. Pertanyaannya kenapa harus dihitung? Aku tuh kalau untuk Allah tak berikan semuanya ya. Itu kalimat yang salah. Ini mesti cari-cari alasan. Kenapa? Kenapa harus dihitung? Agar fokus, fokus ya, kemudian produktif. Ya. Nah, ketika kemudian kita sudah bisa begitu ya, kemudian kita rasa kita bisa tidak banyak permasalahan yang harus kita selesaikan antar manusia, maka kemudian baru diperbaiki oleh Allah. Diperbaiki hatinya itu adalah condong kepada kebaikan ya. Banyak hal condong pada kebaikan itu ya, itu memberikan bagian yang yang lebih besar ya, memberikan bagian yang lebih besar itu misalnya begini. Ada sebuah kaidah ya, ada sebuah kaidah kalimat yang disampaikan ya, pernah sering kita dengar. Kalau kamu ya, bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah akan hidup selamanya. Dan bekerjalah dan beramalah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan hidup besok pagi. Ya. Orang kadang salah memahami itu ya, salah memahami itu. Sehingga kemudian tidak diperbaiki ya. Salahnya di mana? Yang dimaksudkan bekerja agar bekerjalah kamu seolah-olah ya kamu hidup selamanya, itu maksudnya hal-hal yang sifatnya duniawi itu bisa ditunda karena kehidupan kita masih panjang.
Kalau hal-hal yang bersifat akhirat, amalan-amalan akhirat ya, itu sebaiknya langsung dilakukan. Barangkali besok pagi akan mati. Nah, ketika kemudian dia punya prinsip yang seperti itu, maka akan berkembanglah kehidupannya. Ya, ketika kemudian kita batin hal-hal yang jelek ya, wah kita jangan-jangan kemudian itu merusak amal. Ketika kita pengen membeli sesuatu, besok aja lah ya, itu gampang. Nah, ketika kita mau beramal, bersedekah, wah harus sekarang ya, barangkali besok mati dan lain sebagainya. Tetapi pemahaman yang salah di masyarakat itu tersebar luas. Seolah-olah ketika kita bekerja, mengupayakan dunia itu harus sungguh-sungguh. Jangan ingat akhirat. Kalau kita lagi amal, ya jangan ingat dunia. Bukan begitu. Dunia yang kita persepsikan panjang, itu akhirnya kita banyak bisa menunda. Ya, hal-hal yang sifatnya sekunder, hal-hal yang sifatnya tersier, hal-hal yang sifatnya hanya kenikmatan. Ya, sehingga itu menjadikan kita itu kokoh dalam kehidupan akhirat ya. Tadi condong kepada kebaikan itu didorong hal-hal yang baik ya, segera kita laksanakan. Kemudian yang kedua akal ya, diperbaiki akalnya, cerdas ya, punya pilihan-pilihan yang tepat, punya pilihan-pilihan yang baik. Kenapa harus cerdas, kenapa harus ditambah ilmu? Doa itu juga banyak, kita harus memilih doa itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya kan. Wirid juga banyak, kita harus memilih sesuatu yang kira-kira kita laksanakan itu lebih mudah dan kemudian terus baru kemudian ditambahkan. Amal juga banyak, maka kalau kita tidak cerdas kadang-kadang kemudian kita akan berbenturan. Kemudian merasa berat, bukannya kemudian merasa mengalir tetapi merasa berat. Banyak sekali amal-amal yang kita pilih itu ternyata membebani kehidupan kita. Karena kadang-kadang pilihan-pilihan kita itu tetapnya kepingin dunia akhirat, tapi banyak dunianya. Ya. Sehingga kemudian kita terbebani ya. Pokoknya itu sebuah cita-cita menurut orang baik. Aku harus umroh, aku harus haji misalnya gitu ya. Maka saya mengambil kalimat UAS ya. Beliau itu pembimbing haji ya, pembimbing haji. Tapi kemudian beliau itu menyatakan sebaiknya umroh dan haji itu ya sekali saja. Agar apa? Agar orang itu sungguh-sungguh. Ya. Jadi pastikan kita mengilmui. Jangan yang penting sesuk meh blonjo, sesuk meh ndonga, sesuk meh itu sebuah pemahaman yang salah. Ya, karena ketika sekali saja itu bisa dipakai berkali-kali. Kalau kemudian kita ada masalah dan lain sebagainya, umroh haji kita itu bagus, maka dipakai tawasul. Maka pastikan itu menjadi bagian akal, itu harus mengatur sedemikian rupa. Misalnya ya, dalam 1 minggu, maka kita perhatikan Jumat kita. Pastikan Jumat itu amal kita lebih dari hari-hari yang lain. Maka oleh Allah ditandai pagi saja kita itu kalau biasa Ar-Rahman dan Al-Waqiah ya, ditambah As-Sajidah, Ar-Rahman, Al-Waqiah. Kemudian ditambah Al-Kahfi. Hal yang khusus dari Jumat itu adalah Allah memberkahkan, melipat gandakan amal kebaikan. Jangan sampai. Kemudian itu tidak bisa terlaksana ya karena kita kepingin membagi ya berkah Jumat ya, makanan ya, kemudian kita masak, kita membungkus dan sebagainya, wiridnya hilang, sholatnya hilang, amal tilawahnya hilang. Nah itu tidak cerdas, tidak tepat ya di dalam mengaplikasikan. Kemudian secara fisik kuat dan terampil dalam berbuat baik. Masa sekarang itu saking merasa bahwa kita itu mencari hasil yang kita tidak capek, tidak ribet ya. Nah, untuk akhirat banyak yang terapkan begitu sehingga ya memang baca Qur'annya tidak lancar, tidak biasa wirid sehingga dia merasa wis cukup kemudian sedekah, cukup membagi makanan ya sehingga kemudian dia seolah-olah sudah terbebas ya, terbebas dari kebaikan. Padahal kebaikan yang utama yang akan memberikan kepada kita jalan-jalan keajaiban itu hanya satu, ibadah dan dzikir. Itu bagian yang memang Allah pengen nunjukkan kalau memang kita benar cinta, kalau memang kita terikat dengan Allah di hati kita, maka tunjukkan dalam bentuk apa-apa yang kita ucapkan, ya. Dan itu menjadi bagian yang penting ya. Lafal itu menjadi bagian yang penting. Kemudian rezeki ya, diberkahkan, dicukupkan, ya, dicukupkan. Nah itu tadi ini hal yang akan diberikan ya. Jazauhum inda rabbihim itu ya, balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang terus menerus ya. Ya kita tuh makan ya terus ya,
Kadang-kadang ada orang senang bakso ya harus minimal seminggu sekali, seminggu 2 kali. Piknik ya terus sampai harus nabung dan lain sebagainya gitu kan ya. Jadi sebenarnya ketika kemudian dalam kebaikan itu, dan kebaikan itu tidak banyak ya, waktunya tidak banyak. Hanya sedikit dan kemudian kita tidak biasakan ya kita akan kehilangan. Kemudian yang kedua, disebut amal unggulan itu karena bobot dan tingkat kesulitannya ya. Kaidahnya mengatakan balasan yang besar ada di balik pada ujian yang sulit. Ya. Sehingga orang-orang yang telaten kehidupannya baik, itu oleh Allah pada suatu saat ditingkatkan kesulitannya. Mungkin dengan sakit, mungkin dengan masalah-masalah di keluarganya, ya dan sebagainya, agar dia mendapatkan balasan yang lebih besar. Ya. Sudah kita itu orang yang jujur mengumpulkan uang, ya. Kemudian hilang. Bayangkan orang yang gajinya 1 juta, 1,5 juta kehilangan uang 15 juta misalnya gitu ya, maka dia terdiam, terputus asa ya. Pada titik tertentu Allah akan memberikan ujian-ujian ya, yang berat gitu ya. Maka itu adalah bagian Allah meningkatkan ya. Karena orang yang memang diuji berat ya, itu oleh Allah akan ditambah hikmah, akan ditambah ya energi ya, dan banyak orang yang kemudian akan mendapatkan keberuntungan ketika dia dekat dengan orang-orang yang mendapatkan banyak ujian. Dan sekali lagi disampaikan bahwa orang yang banyak hikmah itu sesuatu yang dia ceritakan ya, bentuknya kata-kata, bentuknya sebuah peristiwa, bentuknya sebuah tindakan yang ketika kita mendengar atau melihat itu langsung terbangkit kebaikan kita. Itu namanya hikmah. Dan tidak diberi hikmah kecuali orang-orang yang memang tahan uji. Ya, jadi nggak ada kecil dimanja besar kaya raya ya. Kemudian dia punya banyak karya hikmah, tidak ada. Ya, artinya bentuk akhirat itu oleh Allah dijaga dengan kekuatan jiwa. Ya, sudah sering kita sampaikan Allah itu akan memberikan bagian berat itu ya pada bagian akhirnya karena khairul laka minal ula. Dulu saya ceritakan ada seorang ibu yang punya 3 anak, anaknya yang perempuan 2, gampang dididik, dibawa ke TPQ, kemudian bisa ngaji, ibadahnya juga rajin, sama orang tua berbakti, kemudian nikah mendapatkan orang baik-baik, kemudian mapan, mereka tidak masalah. Sehingga ibu itu sering sekali melihat mereka itu kemudian mensyukuri, dia banyak bersyukur terhadap apa yang diberikan. Ketika orang bertanya bagaimana kamu mendidik anakmu sampai begitu, ya alhamdulillah, pokoknya kita taat dan sebagainya. Ya. Baru kemudian ibu itu tersadar ada bagian yang kurang banyak juga dia lakukan ya ketika anaknya yang kecil laki-laki yang diharapkan lebih besar dari anaknya perempuan itu ternyata kena narkoba. Ya. Maka sejak itu ibu itu menyadari bahwa dia terlupa atau terlalaikan terhadap istighfar yang banyak. Maka walaupun hari-hari ya istighfar 3 kali kalau habis sholat dan sebagainya, maka sejak itu dia perbanyak. Setiap saat dia ingat anaknya, kemudian ngopeni anaknya yang sedang mabuk dan lain sebagainya, itu dia istighfar yang banyak. Dia minta maaf, ibunya dimaafi ya nak, ibu ternyata perhatiannya kurang kepadamu dan sebagainya, terus istighfar. Sampai kemudian pada akhir hayatnya. Pada akhir ibu itu kemudian sakit, anaknya yang perempuan yang nggak bisa jaga, dia di luar provinsi ya sehingga hanya mengirimkan kemudian berdoa dan sebagainya sampai ketika ibunya itu sakit berat, anak yang narkoba itu yang kemudian menjaga dan menuntun dia, tapi belum tobat ya karena Allah itu kepingin menjadikan akhir ibunya itu adalah akhir yang baik, artinya akhir yang bergantung kepada Allah, akhir yang selalu memohon ampun dan lain sebagainya. Nah itu adalah bagian yang sulit. Tetapi setiap orang oleh Allah memang ditingkatkan kesulitannya agar Allah bisa memberikan balasan yang lebih besar ya. Karena setiap orang diuji ya, itu sebenarnya tidak tergantung pada bentuk ujiannya, tetapi ketika diuji maka kita mendapatkan perluasan ilmu, mendapatkan kekuatan jiwa karena kemudian kita bergantung kepada Allah, mendapatkan banyak ide kebaikan. Sehingga ketika Allah tahu bahwa setiap diuji semakin berat orang itu juga berusaha kebaikan yang banyak, maka kemudian Allah memberikan bagian yang besar karena ternyata
waktu biasa-biasa saja ya biasa saja kita ya. Ini ketika kemudian diuji, ada yang membaca sehari 10 juz ya. Kemudian ada yang wirid sedemikian rupa sehingga Allah pun melihat bahwa oh ternyata memang benar ujian yang beratlah yang akan membawa manusia punya kecepatan ya untuk berbalik. Walaupun memang sebaliknya banyak orang mengatakan kalau kita itu disuruh ibadah, disuruh banyak berbuat baik, kenapa kita tidak diciptakan sebagai orang yang bahagia, kemudian banyak duitnya sehingga kan kita tenang dalam berzikir. Faktanya tidak. Sedikit sekali ya, diberitakan sedikit sekali orang yang kaya ya, orang yang punya banyak fasilitas di dunia itu mendekat kepada Allah. Ya, mendekat kepada Allah. Maka sampai diberitahukan neraka itu orang kaya hanya 2%. Selebihnya adalah orang biasa yang luar biasa di dalam amalnya ya. Nah, untuk itu bagian yang perlu kita sadari bahwa kalau orang itu punya jiwa yang kuat, dia merasa tertantang, dia merasa adalah bagian-bagian yang perlu dia tingkatkan gitu ya. Kecuali memang bahasa Gus Bah otaknya udah rusak ya. Sehingga dia hanya menuntut kalaupun toh oleh Allah diberi kenikmatan, maka amalnya pun tidak akan berubah, bahkan menjadi lebih buruk. Yang ketiga disebut amal unggulan karena manfaat sosial yang besar. Ya, termasuk amal unggulan. Ketika seseorang itu, saya dulu pernah baca tentang masjid ya, jadi apa namanya? Mobil yang direkayasa sedemikian rupa, kemudian kalau ditempatkan di suatu tempat ya, kemudian dibentuk menjadi masjid ya. Karena suatu ketika ada seseorang itu yang datang ya, survei ke pabrik, orangnya ratusan ya, bahkan mencapai 1000 orang Islam tidak pernah bisa sholat 5 waktu dengan baik, apalagi sholat Jumat ya, yang harus bareng. Maka kemudian dia merekayasa sebuah mobil ya, yang kemudian dia akan datang pada waktu-waktu sholat ya, beberapa mobil bahkan ke tempat-tempat yang membutuhkan itu. Luar biasa, luar biasa. Sebuah ide yang kemudian menjadikan orang ratusan bisa bersujud kepada Allah dalam keadaan yang baik, itu luar biasa ya. Bisa saja kita membentuk apa namanya ya, seperti puskesmas keliling gitu ya. Walaupun sebenarnya sudah banyak dimulai, tapi karena itu hanya sebagai tugas dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang juga tidak memberikan efek yang lebih besar ya, karena ya seadanya, orang sudah didatangi, sudah gratis ya, maka seadanya. Ketika kemudian orang itu bersungguh-sungguh membuat ide-ide yang besar ya, maka itu akan menjadi bagian yang sangat ya, akan menjadi bagian yang sangat apa ya namanya, mengagumkan, inspirasi, sebuah karya yang tidak pernah hilang ya. Nah, bagian yang sulit ya, bagian yang apa namanya, memberikan kemanfaatan yang luas itu tidak akan bisa dilakukan kecuali orang fokus dalam kebaikan ya, sehingga Allah memberikan banyak ide ya dalam prosesnya. Kemudian yang keempat, ada amal unggulan itu yang tidak dilakukan oleh setiap waktu ya. Jadi ada orang-orang yang baik itu oleh Allah diberi kesempatan kadang-kadang hanya sekali ya, memberikan amal unggulan ya, amal unggulan ya. Misalnya begini, ada orang itu yang sudah memahami, banyak ya orang-orang baik itu selalu menyiapkan dirinya apabila ada sesuatu. Dulu di zaman Ustadz Hasan Albana itu kalau pergi pakai kereta dia membawa buah yang segar karena itu musim panas ke kereta, sehingga dia akan membagikan itu ya kepada orang-orang yang kepanasan gitu ya. Itu adalah bagian-bagian yang mengagumkan. Orang itu yang hal sederhana tapi kadang-kadang nggak berpikir ya, kita itu kadang-kadang mau bawa oleh-oleh ya ke tempat orang aja males karena berat dan lain sebagainya. Ini enggak, dia sengaja membawa banyak untuk kemudian memberikan kebahagiaan. Nah, ada juga hal ini pasti hal yang khusus lah. Saya tidak kenal Hasan, tidak bertemu dengan Hasan Albana itu zaman tahun 40-an berapa ya. Tapi kemudian berita itu sampai, itu adalah suatu hal yang istimewa. Termasuk sebuah berita atau sebuah peristiwa yang saya ikuti dari saya membaca. Ya, ada seseorang itu yang tadi setiap dia berjalan ya, maka dia membawa sesuatu yang mungkin nanti dia ditemukan ya dengan bagian-bagian yang akan melejitkan. Nah, ada seorang bapak itu yang dari desa ya, panenan, kepengen membahagiakan kan, pembagian keluarganya, anak, cucu, mantu ya, ponakan semua dibawa.
Nah, tapi bapak itu kadang-kadang tidak update ya, bahwa sekarang itu membayar ya di tempat mainan itu ternyata tidak seperti dulu ya, 1.000, 2.000 gitu, ternyata 10.000, 15.000, 30.000 dan sebagainya. Sehingga dia tidak banyak membawa uang atau tidak segitu yang dia bayangkan, karena itu ternyata berpuluh kali lipat dari yang dia bayangkan. Nah kalau 1.000 menjadi 30.000 itu kan puluhan. Ketika dia antri panjang, kemudian sampai di depan loket, dia melihat, loh kok besar ya uangnya. Dia mau mundur, dia lihat wah, ada cucu, keponakan, harus jingkrak-jingkrak kayak gitu, tidak memungkinkan ya. Nah orang yang biasa jalan karena dia kepingin nanti dipertemukan dengan sesuatu tuh, kemudian Allah memberikan dia ya pandangan, ditangkap. Oh orang ini mesti kekurangan duit ya, karena terlihat dia gelisah ya melihat sana kemari gitu. Maka kemudian dia ambil uang, segebong uang ya. Nah, segebong uang itu ya juta gitu kan ya. Kemudian dia tabrak bapak itu ya. Kemudian dibilang, "Pak, uangnya jatuh." Sambil dia melihat matanya. Itu dua laki-laki itu sudah memahami apa maksudnya. Kemudian itu uang diambil ya, kemudian dibayarkan ya. Ini bapak wis membayarkan semua masuk, kemudian dia mencari orang itu tadi. Pengen berterima kasih tadi enggak sempat. Ternyata orang itu tidak pernah ditemukan. Bayangkan, tidak pernah ditemukan. Maka Allah pun memberikan sebuah bagian yang besar ya bagi orang itu adalah ketika kemudian dia ketika kemudian dia hidup itu, dia selalu teringat oleh sorot mata orang yang menolongnya itu. Dia selalu berdoa untuk kebaikan ya. Bahkan memberikan tahu kepada Allah bahwa ini orang yang sangat baik. Tidak pernah dilupakan pandangannya. Dia pantas ada di surga dan sebagainya. Nah, itu sebuah kejadian yang memang akan diberikan pada orang-orang yang memang biasa berbuat baik. Allah akan berikan ya suatu waktu bagian yang tidak terbayangkan ya. Untuk itu memang yang namanya orang baik itu harus siap ya. Jangan ketika ada orang minta tolong pas tidak punya duit, ada orang minta tolong tenaga pas dia tidak bisa, itu namanya dijauhkan ya. Bahkan ada orang yang belum pernah nengok orang sakit ya. Alhamdulillah aku tuh pas ada orang sakit pergi, wah itu pas sakit akan terjadi banyak penderitaan ya. Kenapa? Karena memang Allah itu ketika ada orang yang menengok orang sakit, maka dia diringankan ya ketika dia sakit ya. Nah untuk itu bagian-bagian yang perlu kita perhatikan dalam sebuah amalan unggulan. Allah yang akan memilihkan waktunya. Kemudian yang kelima ya, ada amal unggulan itu karena dinilai strategis ya dan keunikan pelakunya ya. Jadi dia beramal ya mendapatkan nilai yang strategis dan unik ya. Salah satu yang terkenal ya Bilal. Ya Bilal itu sosok yang hitam kelam ya, seperti baju hitam, bukan coklat, hitam mengkilat. Tidak punya ilmu, tidak punya fasilitas ya, dan dia juga bukan orang yang punya strata sosial yang tinggi ya. Tetapi amal unggulan Bilal itu terkenal, yaitu dia suka wudhu dan kemudian dia sholat sunnah wudhu terus ya. Bahkan kemudian itulah yang menjadikan dia terompahnya sudah berjalan di surga duluan ya, karena amal unggulan itu. Nah ibu-ibu rahimakumullah ya, hidup ini memang banyak hal yang akan terjadi tanpa kita kita sadari ya, karena memang itu menjadi bagian kekuasaan dan ketetapan Allah. Tetapi yang jelas orang-orang baik, kalau dalam bahasa Gus Baha itu ya, orang baik itu akan diakhirkan dengan keren gitu ya. Iya. Kenapa ya? Karena dia sudah berusaha ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia sudah merencanakan bahwa hidup ya itu adalah sholatnya ya, ibadah mahdonya ya, wa nusuki ya, itu seluruh aktivitas kehidupannya diniatkan ibadah ya, sehingga kemudian menjadi baik ya, menjadi ihsan ya. Kemudian ansitatul hayah, seluruh aktivitas kehidupannya. Kemudian wa mamati, jalan kematian, itu akan menjadi bagus, keren gitu ya. Kalau bahasa almarhum Kiai Maimun Zubair gitu ya, beliau katakan, aku nanti nek
meninggalnya hari Jumat berarti digolong ke wali. Kalau meninggalkan Selasa itu berarti saya digolongkan orang yang alim, ya, orang yang punya ilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan ternyata meninggal di hari Selasa, ya, di Masjidil Haram. Ya, itu bagian yang besar, ya, keren, gitu ya, sesuai. Maka saya juga teringat Pak Jubir, ya. Beliau itu di akhir kehidupannya, itu bulan puasa, ya. Biasanya kan khatam itu 3 kali, tapi puasa terakhir itu bisa 6 kali. Bahkan menulis buku, harusnya ditulisnya itu tahun besok, ditulis pada bulan itu juga untuk dibagi. Dan ketika akhir kita dibawa ke rumah sakit, itu sehari kemudian Pak Jubir stroke, tidak bisa berkata apapun kecuali la ilaha illallah. Sehingga itu bagiannya tidak bisa mengeluh, tidak bisa mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu. La ilaha illallah. Karena memang kalimat la ilaha illallah itu ternyata bisa diucapkan walaupun kita diam, tidak bisa bergerak, lidahnya sudah naik. Ibaratnya beliau mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, diam. Maka sering Allah itu pengen sampaikan bahwa Allah itu meningkatkan kemuliaan pada orang yang tidak bisa berbuat apapun dengan kalimat yang sangat tinggi. Itu keren, itu keren. Saya baru merasakan kenapa bisa begitu. Ya kan, amal, ibadahnya, amalnya, manfaat yang diberikan. Maka itu yang jadi pengingat bagi kita bahwa amalan-amalan unggulan itu sangat berfungsi di akhir kehidupan kita. Jadi bersiaplah, yakinlah. Ya. Kadang-kadang orang berpikir mencari kerennya saja, sehingga sudah mempersiapkan keranda yang berlapis emas, menyiapkan kereta kuda dan sebagainya. Bukan, keren itu adalah diakhirkan dalam keadaan luar biasa baik, dalam keadaan diangkat amal unggulan. Bagaimana cara kita mempersiapkan? Ya, maka Allah sampaikan, kalau ada orang yang punya karakter menyempurnakan kewajiban kita, ya, 1 ibadah dan zikir, 2 bermuamalah agar tersambung dengan berbagai kebaikan kepada semua orang. Yang ketiga, menegakkan risalah. Menegakkan risalah itu berbicara tentang dakwah, bagaimana kita menyampaikan kebaikan, menjadikan orang kemudian baik. Yang kedua, membina, ya, membina orang agar menjadi penegak dakwah. Yang ketiga, membuat sistem, ya, membuat sistem. Jadi itu termasuk amal unggulan, ya, termasuk barangkali karena kita ini sudah mau pemilu, banyak orang mengatakan bahwa politik itu kotor, ya. Padahal itu adalah kesempatan yang diberikan oleh bangsa ini untuk seluruh rakyat memperbaiki keadaan. Maka kita pun harus menyambut dengan gembira, tidak perlu dengan pikiran-pikiran yang negatif. Maka saya pernah disampaikan kepada saya bahwa tidak perlu kita itu ikut-ikutan masalah begitu. Ya. Hal yang kotor itu menyebabkan buruk. Terakhir akan saya ceritakan, ada orang tumbuh berkembang dengan baik, bahkan kemudian bisa mendapatkan dunia yang besar dengan kebaikannya karena tempat yang kotor, yaitu tempat sampah. Suatu ketika itu ada seorang anak, ya, di desa. Itu satu-satunya anak yang bisa sekolah tinggi. Bayangkan di sebuah desa satu-satunya anak yang bisa sekolah tinggi. Sehingga seluruh desa itu urunan agar dia bisa berangkat ke Jakarta. Dia diterima di STAN. Ya, tahun berapa itu ya. Nah, ketika seluruh desa itu urunan, itu ternyata hanya bisa dipakai beli tiket bis. Bayangkan sedemikian, ya, keadaan ekonomi mereka. Ketika sampai di sana, ya, walaupun itu ada beasiswa, namun kan itu tidak serta-merta. Maka dia pun bagaimana dia harus makan, bagaimana dia ini, yang paling mudah jadi pemulung. Dia kemudian
pakai kresek hitam, sarung dan baju bersih yang dikasih itu ditarik. Dia nggak berani kalau mau sholat itu ya harus sembunyi-sembunyi karena pada masa itu orang dianggap gaya, ya, menghina yang lainnya ketika dia baik padahal kita di tempat yang kotor gitu. Begitu dia lakukan. Tetapi karena memang dia anak pintar, maka ketika dia jalan ya untuk mencari barang-barang bekas yang bisa dijual ya. Dia melihat sebuah hotel dengan tanaman yang sangat indah. Ya, taman-taman yang sangat indah dan tukangnya itu selalu memotong, ya, merapikan taman itu. Kemudian dia kepikir, ya, itu tanaman dibawa pulang dan dideder ya, ditanam di tempat sampah. Yang memang tempat sampah itu kan sudah berubah dengan tempat yang sangat subur, ya. Dan kemudian berkembang dengan bagus tanamannya itu. Nah, kemudian dia jual. Dan dia menjadi miliarder karena itu. Ya, ibu-ibu, rahimakumullah, bahwa hidup itu adalah bagaimana kita menyempurnakan kewajiban. Siapa yang menyempurnakan kewajiban, maka Allah akan memaduinya. Yaitu dibuat semua yang dilakukan disukai oleh orang lain. Dan dibuat berakhir dengan amal-amal soleh. Fastabiqul khairat, mudah-mudahan kita dipertemukan dalam keadaan baik, diikatkan dalam iman, disambungkan dalam doa-doa, sehingga Allah akan memberikan jalan yang mudah, lapang dan berkah dalam setiap langkah amal kita. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaidal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi' wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqim wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqas syarri fi kulli zaman wa makan wa makan kulli insan. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabi wa khibdal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu birabbik wa takunana minal mutarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.